Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Joseph Sitepu, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai panduan pembuatan tangki septik yang sudah disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia nomor 2398 tahun 2017. Sebelum kita mengetahui cara untuk mendesain tangki septik yang baik dan benar, ada baiknya kita belajar mengenai apa sih sistem sanitasi lingkungan itu. Jadi, sistem sanitasi lingkungan adalah sistem penanganan air limbah dan air itu sendiri. Jadi, bila Bapak Ibu yang tinggal di Rotendao pasti tidak jauh kan dengan air kehidupannya. Jadi memasak menggunakan air, mandi menggunakan air, buang air kecil dan buang air besar juga menggunakan air. Nah, sistem pengolahan air dan air limbah yang sudah tidak dipakai ini kita sebut dengan sistem sanitasi lingkungan. Nanti kita akan punya dua cara dalam penanganan air limbah, yaitu dengan cara terpusat. Di sini ada terpusat dan ada setempat. Nah, bedanya apa sih antara terpusat dengan setempat? Sistem penanganan terpusat itu apabila beberapa rumah memiliki satu sistem pengolahan air limbah. Jadi misal ada 10 rumah dalam satu kawasan punya satu pengolahan air limbah, itu disebut dengan sistem terpusat. Apabila kita menggunakan sistem setempat, itu kita dalam setiap rumah punya pengolahan limbah masing-masing. Jadi misal saya punya rumah di Desa Boa. Lalu saya membuat pengolahan limbah saya sendiri untuk rumah saya sendiri. Itu kita sebut dengan sistem penanganan limbah setempat, gitu. Nah, terus yang menjadi dasar pemilihan dari sistem sanitasi tersebut apa dong? Gitu ya. Jadi ada beberapa kriteria pemilihan yang mudah sebenarnya untuk kita menetapkan kita menggunakan sistem setempat atau menggunakan sistem terpusat. Yang pertama ada kepadatan penduduk, keadaan tanah, kedalaman air tanah, kemiringan tanah, teknologi yang digunakan, kemudian dari aspek ekonomi sendiri. Sistem setempat digunakan apabila dalam 1 hektar kawasan itu ditinggali kurang dari 300 jiwa. Jadi kurang dari 300 jiwa itu maksudnya 150 jiwa yang tinggal tiap hektarnya. Jadi dalam satu kawasan yang luasnya 1 hektar itu hanya ditinggali kurang dari 300. Itu kita pakai sistem setempat. Tapi kalau lebih dari 300 kita pakai sistem terpusat. Kemudian dari keadaan tanahnya, apabila tanahnya itu mudah menyerapkan air, itu kita baik menggunakan sistem sanitasi yang setempat ada di sini. Kemudian kalau tanahnya itu cenderung susah untuk menyerapkan air, maka kita gunakan sistem sanitasi terpusat. Kemudian kedalaman air tanah. Nah, ini relatif bisa digunakan, bisa juga tidak. Jadi kalau kita mau menggunakan, kalau air tanahnya itu dalam, ada baiknya kita menggunakan sistem sanitasi setempat. Tapi kalau kita mengetahui bahwa air tanah yang ada di sekitar rumah kita itu dangkal, maka kita baiknya menggunakan sistem sanitasi terpusat. Kenapa? Kalau air tanahnya dangkal, kalau kita menggunakan setempat, maka air tanah kita akan mudah tercemar. Padahal banyak dari kita pasti masih menggunakan sumur tanah untuk pemenuhan kebutuhan air. Kemudian untuk kemiringan tanah, untuk sanitasi setempat tidak terlalu memengaruhi, dan untuk sanitasi terpusat itu kemiringannya harus lebih dari 2%. Kemudian untuk teknologi yang digunakan cukup sederhana untuk sanitasi setempat, dan untuk sanitasi terpusat itu cenderung rumit karena perlu alat-alat khusus dalam instalasi atau pemasangannya. Kemudian kita lihat dari aspek ekonomi, sanitasi setempat ini cenderung murah dibandingkan dengan sanitasi terpusat seperti itu. Nah, ini diagram pemilihan yang bisa digunakan. Tadi seperti yang saya jelaskan, Bapak Ibu yang menonton video ini atau teman-teman dari Desa Boa dan Desa Oelolot yang mungkin menonton video ini, di sini apabila kepadatan penduduk kurang dari 100, maka kita turun ke bawah. Kalau kurang dari 100, apakah memenuhi syarat? Ya, berarti turun ke bawah. Tapi kalau tidak, apakah kepadatan penduduknya kurang dari 100? Oh, tidak. Berarti kita geser ke kanan.
gitu. Nah, apabila memenuhi dulu ya, kurang dari 100 jiwa, ya maka kita bandingkan lagi permeabilitas. Permeabilitas itu apa sih? Bahasa mudahnya adalah kemampuan untuk tanah dalam menyerapkan air. Jadi kalau air tanahnya tuh cepat untuk lolos, jadi air kita tumpahkan ke atas tanah, kemudian cepat keringnya. Nah, itu maka permeabilitas tanahnya baik. Kalau kurang baik, ketika kita siram air, airnya akan menggenang. Itu permeabilitas yang kurang baik. Nah, kalau kurang baik, maka metode yang bisa kita gunakan adalah septic tank atau anaerobic upflow. Tapi kita tidak akan menggunakan ini karena di Desa Boa sendiri setelah kami melakukan observasi bahwa tanah di sana cukup baik peresapan airnya. Jadi kita ngecek untuk kedalaman air tanahnya lebih dari 4 meter atau kurang dari 4 meter. Kalau kurang dari 4 meter, ya kita tetap pakai septic tank, atau kurang dari kurang dari tetap menggunakan septic tank, dan lebih dari itu juga menggunakan septic tank dengan bidang resapannya masing-masing. Nah, kalau kita balik lagi ke bagian yang tadi, kita tahu setelah hasil observasi bahwa penduduk Desa Boa atau Kabupaten Rotendao sendiri itu kurang dari 300, ya kan? Dan tanahnya mudah menyerap air. Dari 2 syarat utama ini saja sudah memenuhi untuk penggunaan sanitasi setempat. Maka kita putuskan untuk menggunakan sanitasi setempat, atau kita sarankan untuk tiap-tiap rumah yang ada di Desa Boa dapat melakukan instalasi atau pemasangan tangki septik gitu. Jadi datanya sudah ada di sini, Bapak Ibu bisa dicek, dan ini sudah kami sesuaikan dengan website rotendao.cup.go.id, sehingga data yang kami gunakan semaksimal mungkin kami validasi dulu. Nah, kemudian berdasarkan observasi juga dengan salah satu perangkat desa, jadi saya sempat bertanya juga dengan Ibu Lia, menyatakan bahwa banyak dari warganya yang membuang air limbah di pekarangan rumah tanpa diolah terlebih dahulu. Hal ini tentunya akan membahayakan lingkungan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena air limbah yang kita produksi dari tinja atau kotoran manusia, kemudian urin atau air kencing, itu punya zat-zat yang bisa merusak lingkungan apabila tidak diolah dulu. Nah, tujuan dari sanitasi lingkungan adalah melakukan pengolahan air limbah sebelum kita kembalikan sisanya ke alam. Nah, kita bayangkan Bapak Ibu, kalau alam harus mengolah seluruh kotoran yang manusia keluarkan. Jadi benar-benar kita tidak olah dulu, langsung kita gelontorkan semuanya ke alam. Pasti alam akan kewalahan dalam mengolah. Ya, alam bisa untuk mengolah kotoran tersebut, tapi kalau dalam jumlah yang besar, maka alam akan kewalahan atau capek gitu ya dalam menghadapi beban limbah yang harus diolah. Nah, berdasarkan pertimbangan tersebut, kami usulkan Bapak Ibu sekalian, saya ulang lagi, untuk bisa melakukan instalasi pengolahan air limbah sederhana, yaitu tangki septik. Yang mana metode ini cenderung murah instalasinya dan mudah. Nah, Bapak Ibu juga bisa langsung melakukan instalasinya sendiri di lingkungan rumah masing-masing gitu. Jadi kita sarankan untuk membuat tangki septik supaya limbahnya bisa terolah dulu. Nah, terus prinsipnya gimana sih? Misal nih, kita punya skema di sini Bapak Ibu. Skemanya seperti ini. Ini rumah. Anggaplah rumah saya gitu ya. Nah, rumah saya ini punya WC di sini atau kamar mandi di sini. Nah, maka dari WC ini kita harus salurkan dengan menggunakan pipa menuju tangki septik yang ada di sini atau septic tank. Nah, dari septic tank ini atau tangki septik ini akan kita teruskan lagi ke bidang resapan. Nah, kemudian pengolahan limbahnya tuh di mananya gitu ya, pasti ada muncul pertanyaan. Jadi air itu akan mengalir ke sini, ke tangki septik, kemudian airnya juga akan mengalir ke bidang resapan. Nah, pengolahannya itu ada di mana? Pengolahannya ada di tangki septik ini. Nanti kotoran-kotoran yang ada itu akan diolah
ibaratnya disederhanakan kandungan yang ada di dalamnya sehingga tidak terlalu membahayakan di lingkungan. Nah, bayangkan kalau nggak ada tangki septik ini. Jadi kotoran yang ada itu langsung keluar dan langsung dibuang ke bidang resapan. Padahal yang tinggal di sini itu banyak. Maka bidang ini akan kewalahan. Apalagi bidang ini juga akan terpengaruh rumah-rumah di sini, misal ada rumah, maka dia juga akan terpengaruh. Maka ada baiknya kita mengolah dulu air limbah sebelum kita buang ke lingkungan. Nah, itu bahasa mudahnya dalam perancangan tangki septik atau skemanya. Kemudian untuk hitungannya seperti ini Bapak Ibu, tidak perlu dipikir terlalu berat karena sebenarnya hitungannya adalah sederhana. Jadi nanti kita akan punya waktu tunggu atau waktu pengolahan dalam tangki septik itu 2-3 hari. Biasanya dalam hitungan kita pakai 3 hari untuk pengolahan tangki septik. Dan banyak lumpur yang kita produksi tiap harinya kita asumsikan 30-40 liter. Dan untuk perhitungan ini dapat dipakai 30 liter per orang per tahun. Nah, terus untuk pengurasannya 2-5 tahun septic tank atau tangki septik itu harus dikuras Bapak Ibu. Dan kemudian pemakaian airnya 70 liter sesuai dengan hasil data sekunder Bapak Ibu berdasarkan jenis kotanya. Kemudian debit air limbahnya itu 80% dari debit air. Jadi debit airnya tadi kan 70 liter. Nah, ini yang kita pakai untuk debit air limbah itu hanya 80%-nya. Lagi-lagi ini juga menggunakan data sekunder berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada. Kemudian untuk per rumahnya ditinggali berapa orang sih sebenarnya? Jadi tiap rumah akan ditinggali 5 orang. Asumsinya dari mana? Jadi kita sempat diskusi juga dengan Bapak Agus selaku pengurus desa bidang administrasi menyatakan bahwa rata-rata itu 3 orang tiap rumahnya. Nah, untuk jaga-jaga semisal ada tamu yang datang atau ada saudara yang datang dari jauh, pasti kan akan tinggal di rumah. Nah, maka kita asumsikan setiap rumah akan ditinggali oleh 5 orang. Dengan ambang batas nih, misal tangki septiknya membludak, kita punya ambang batas 0,3 meter sehingga bisa aman. Nah, untuk mempermudah sebenarnya Bapak Ibu bisa menggunakan tabel ini. Jadi tidak perlu menghitung berapa sih ukuran tangki septiknya gitu. Nanti tapi kita akan ajari juga gimana cara menghitungnya, tapi ini ada tabel sederhana. Jadi misal tangki septik itu akan dipakai oleh 5 orang, ya kan? Maka kita perlu panjang 1,6 meter. Kemudian lebarnya 0,8 meter dengan tinggi tangki septik adalah 1,6 meter. Jadi sebenarnya tabel ini sederhana. Tinggal dipakai aja. Misal satu rumah ditinggali 20 orang. Ya tinggal dipakai. Panjang tangki septiknya 2,8 meter, lebarnya 1,4 meter, dan tingginya adalah 2 meter dengan volume tangki septik adalah 7,8 meter pangkat 3. Cukup sederhana ya Bapak Ibu. Terus kalau jumlah orangnya nggak ada di sini gimana? Misal 6 orang atau 7 orang, itu kan nggak ada. Dikira-kira aja Bapak Ibu, bisa panjangnya itu yang penting kan angka 6 dan 7 itu ada di antara 5 dan 10. Itu kita bisa kira-kira. Panjangnya berarti di antara 1,6 meter sampai 2,1 meter. Kemudian lebarnya antara 0,8 sampai 1 meter dan tingginya antara 1,6 sampai 1,8 meter. Tapi kalau lebih mudahnya, kalau kita mau ambil sederhananya ya kita ambil nilai yang tinggi. Jadi kalau 7 orang penghuninya kita ambil untuk penghuni 10 orang. Dan itu nggak masalah Bapak Ibu. Oke, ini untuk hitungannya, untuk volume tangki air itu tinggal kita kalikan saja atau kita sebut VA, kita kalikan saja antara QA atau debit air limbah yang 80% dari volume air tadi, 80%-nya kita ketemu 56 QA-nya. Jumlah orangnya adalah 5. Hari tunggu atau waktu pengolahan dalam dalam tangki septik adalah 3 hari, maka ketemunya adalah 0,84 meter pangkat 3 atau 840 liter. Kemudian volume tangki airnya gimana? Ya tinggal kita, kan rumusnya tinggal panjang kali lebar kali tinggi kalau cari volume. Nah, kalau kita misalkan tingginya itu adalah 1 meter, maka akan ketemu panjang 1 meter dan lebar 0,7
meter. Namun itu tidak sesuai dengan SNI, maka yang perlu diperhatikan di sini bahwa di SNI menyatakan bahwa kita punya panjang minimal yaitu 1,5 dan lebar minimalnya adalah 0,75 gitu. Jadi kita bulatkan ke atas, jadi kita ambil panjangnya 1,6 dan lebarnya adalah 0,8 meter. Itu nggak masalah Bapak Ibu, asalkan pembulatannya itu ke atas, jangan ke bawah gitu. Kemudian kita menggunakan ukuran ini, panjang lebarnya, kemudian tingginya adalah 1,2, maka volume tangki air kita adalah sekian. Untuk volume lumpurnya, ya berarti tinggal mengalihkan debit lumpur, jumlah orang, dan waktu kuras. Jadi waktu kurasnya kita tetapkan 3 tahun dengan jumlah penghuni 5 orang, maka dikalikan dengan debit lumpurnya 30, ketemu 450 liter. Kemudian untuk mencari tinggi lumpur gimana? Tinggi lumpur endapan itu dapat kita cari dengan volume lumpur dibagi dengan luas basah. Luas basah ini apa? Luas basah udah kita cari di sini, yaitu panjang dikalikan dengan lebarnya. Gitu. Kemudian ketemu tinggi lumpur adalah 0,35. Oke. Kemudian untuk mencari volume ruang bebas tadi untuk menjaga supaya tidak membeludak, sama rumusnya tinggal panjang kali lebar kali tinggi. Tapi tingginya tinggi siapa? Tinggi ambang batas. Panjangnya tadi 1,6, lebarnya 0,8 dengan ambang batas adalah 0,3. Maka ketemu volume ruang ambang bebas adalah 0,384 meter pangkat 3. Seperti itu. Nah, untuk mencari tinggi total tangki septik kita gimana? Ya udah, tinggal kita jumlahkan aja. Tadi kita udah mencari tinggi ruang basah di sini 1,2 meter, ya kan? Kita masukkan 1,2 meter. Tinggi lumpurnya 0,35. Berarti di sini dapat dari mana? 0,35 di sini 0,35. Kemudian tinggi ambang batas untuk menjaga supaya tidak membeludak 0,3, maka tinggi totalnya adalah 1,85 meter dengan volume totalnya adalah sekian, tinggal dijumlahkan saja. Cukup sederhana sebenarnya Bapak Ibu dalam mengolah ini. Kemudian untuk rumus bidang resapan sendiri kita juga punya tabelnya sebenarnya Bapak Ibu. Jadi tinggal kita pakai aja tabelnya di sini untuk berapa orang. N itu kan tadi jumlah orang ya. N-nya adalah 5. Kemudian untuk karena di daerah bawah itu resapannya baik, maka kita gunakan yang nomor 1 aja. Nah, berarti perlu panjang resapan minimal adalah 0,7 meter. Itu. Kemudian untuk mempermudah gambarannya, saya coba rotate. Ini tangki septik yang udah kami buat Bapak Ibu. Tadi kan ada tangki dari WC, jadi ini WC-nya. Ada pipa masuk, kemudian nanti ada pipa keluar ke taman pekarangan yang tadi. Nah, taman pekarangannya adalah yang ini. Taman pekarangannya adalah yang ini. Jadi tempat pengolahannya tetap ada di dalam tangki septik ini. Jadi sebelum dibuang ke pekarangan yang ini, maka kita harus olah dulu di dalam tangki septik. Nah, kemudian ini tingginya sudah kita sesuaikan. Ini tinggi ambang batasnya adalah 30 cm. Kemudian ini tinggi basahnya adalah 1,2 meter seperti yang kita cari tadi. Dan tinggi lumpurnya adalah 3,5 meter. Maka tinggi totalnya adalah 1,85 meter untuk kedalaman tangki septiknya. Kemudian untuk panjangnya itu adalah 1,6 meter dan lebarnya adalah 0,8 meter. Nah, misalkan nih ada kotoran masuk ke dalam tangki septiknya. Kemudian kotoran tersebut akan dicegah oleh pipanya untuk maju ke depan. Jadi makanya ada pipa ke bawah ini. Ada pipa ke bawah untuk mengarahkan kotorannya supaya turun. Ketika kotoran turun ke bawah, maka kotoran akan terendapkan. Nah, kotoran akan terendapkan, jadi air yang tidak terlalu banyak kotorannya itu akan mengambang di atas ini.
Nah, ketika tangki septiknya penuh, maka air yang sudah lumayan bersih gitu ya Bapak Ibu, jadi sudah terolah itu akan keluar lewat sini. Akan keluar menuju ke bak pemisah. Jadi ini bukan tangki septik lagi, karena isinya udah air bersih semua ini. Air yang sudah terolah. Nah, air ini kemudian akan kita resapkan ke bidang resapan yang ada di pekarangan melalui 2 pipa ini. Nah, kenapa harus 2 pipa? Kenapa nggak 1 pipa? Supaya bidang resapannya lebih besar. Jadi ini sekali lagi ini bukan tangki septik, ini hanya bak pemisah saja, ukurannya seperti yang ada di sini, 80 cm atau 800 mili dikali 80 cm dengan tingginya juga 80 cm. Oke, sederhana Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan di sini adalah ada ininya, pipa masuk untuk mengendapkan, dan di sini ada yang namanya manhole atau lubang yang bisa dimasuki orang. Lubang ini digunakan untuk pengurasan tangki septik. Jadi ketika tangki septik ini kotorannya sudah penuh atau melebihi ambang batasnya yang sudah kita rancang, maka harus dikuras. Nah, lubang ini fungsinya untuk menguras. Terus lubang yang ini fungsinya untuk apa? Untuk mengeluarkan gas-gas yang jadi kalau kita ada pengolahan air limbah di sini, pasti kan ada gas-gas yang timbul. Nah, nanti akan dikeluarkan melalui pipa tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, sanitasi lingkungan ini penting untuk dibuat, septic tank ini penting untuk dibuat untuk menjaga kelestarian alam kita. Mungkin sekarang ini alam sedang oke, ibaratnya masih sedikit kok penduduknya gitu. Tapi lama-kelamaan jumlah penduduk akan semakin banyak. Oleh karena itu, saya dan tim KKN sarankan untuk bisa bisa dimulai untuk membuat instalasi pengolahan air limbah. Sekian dari saya. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lebih lanjut, saya membuka pertanyaan dan siap saya jawab. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan sehat selalu.